Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Peserta kelas katekisasi. Kelas katekisasi untuk Sidi dan Baptis dewasa dilaksanakan tiap hari Sabtu jam 5 di konsistori Gereja Melaten. Berikut nama peserta yang akan mengikuti kelas katekisasi. 1. Samuel Krisnando Wibowo Putro. 2. Yosua Nathanael Victor Immanuel Prasetya. 3. Daniel Krishna Diptya Putra. 4. Raditya Dwi Putra. 5. Joshua Hester Sumampau. 6. Talita Hanaya Purbaning Tias. 7. Ria Rulin Pura Astuti. 8. Simon Ulung Sanjaya. Kemudian laporan persembahan kebaktian. Untuk persembahan kebaktian untuk Gereja Melaten 1.500.000, untuk Pepantan Petompon kebetulan ini tidak belum diketahui ini. Untuk persembahan bulanan, persembahan syukur dan lain-lain nanti bisa dibaca di Warta Jemaat. Kemudian jadwal pelayanan kebaktian. Jadwal pelayanan kebaktian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 8 di Gereja Melaten, mengkhotbah Penatua Rina Kurniati Wicaksono, Pangrukti Penatua Diana Lokasari, Diaken Mary Kristanti. Bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk Pepantan Petompon jam 7, pengkhotbah Penatua Novianto Nur Pamungkas, Pangrukti Diaken Oktaviana. Bahasa pakai bahasa Indonesia. Untuk Minggu tanggal 13 Februari 2022 Gereja Melaten jam 8, pengkhotbah Penatua Teguh Johanton, Pangrukti Penatua Novianto Nur Pamungkas, Penatua Catur Agus Joko. Bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Untuk Pepantan Petompon jam 7 pagi, pengkhotbah Penatua Sri Hari Wahyuni, Pangrukti Penatua Ferdinand Timur Adinugroho, menggunakan bahasa Indonesia. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Marilah kita mulai peribadahan minggu ini. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita dengan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita nyanyikan lagu Kidung Pujian nomor 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah
Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya, kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Introitus pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 10. Demikian bunyinya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, ayat yang sungguh luar biasa yang menguatkan kita semua menjadi anak-anak Allah. Marilah dari firman tadi kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 34, bait yang pertama dan kedua. Disalib di Yesus di Kalvari. Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus. Puji namanya. Puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kita diingatkan kembali untuk memahami dan melaksanakan hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan kesalahan ataupun hal-hal yang melanggar firman-Nya. Untuk itu, marilah kita datang bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Sebenarnya kami tak layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu,
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan kami, dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Bangkitkanlah kembali sukacita kami karena keselamatan yang Engkau berikan. Dan bukalah mulut kami untuk senantiasa mengucap syukur dan memuji Engkau. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang kudus. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, firman yang sungguh indah yang memberikan pengharapan bagi kita bahwa Roh telah memberi kita hidup dan memerdekakan kita semua di dalam Kristus. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 37, bait yang pertama dan ketiga, Batu Karang yang Teguh. Salib dan iman dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu, tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Petunjuk hidup baru diambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dimohon untuk berdiri dan bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan
jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk firman. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar dan memahami lebih dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk dapat mengetahui kehendak-Mu. Siapkanlah hati kami untuk senantiasa menerima pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hati dan waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita masuk di dalam firman. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, marilah kita baca bersama-sama dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Perikop ini berjudul Yesaya mendapat panggilan Allah. Marilah kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudari membacakan ayat genap. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh.
Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Pada pagi hari ini kita masuk di dalam firman yang sudah kita baca tadi dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13, dan perikopnya berjudul Yesaya mendapat panggilan Allah. Untuk tema dari ayat ini sesuai dengan Sabdo Gesang 2022 yang dikeluarkan oleh Sinode GKJTU, tema pada bulan Februari ini berjudul Hidup yang Kudus Memenuhi Panggilan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca bersama dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13 bagaimana Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi utusannya. Pengantar dari firman pada pagi hari ini untuk lebih dalam kita nanti bisa memahami, kita melihat bahwa di sana tadi dituliskan tahun matinya Raja Uzia. Jadi latar belakang dari perikop ini, mengapa Yesaya diutus oleh Tuhan, karena pada tahun 740 atau tahun 739 sebelum Masehi, pada waktu itu Raja Uzia tutup usia, namanya juga usia ya di sini. Jadi ini menandai berlalunya zaman keemasan kegiatan rohani di Yehuda. Di sini terjadi krisis kepemimpinan karena rajanya tadi yang sebelumnya ditaati oleh rakyat, oleh jemaat, menjadi mengalami kekosongan atau krisis kepemimpinan. Sehingga Tuhan memanggil Nabi Yesaya tadi untuk meneguhkan iman umatnya. Kita melihat di sini bagaimana Yesaya berdoa di bait suci di Yerusalem ketika Tuhan memberikan suatu penglihatan yang kemudian mengubah hidupnya, yaitu mengenal kemuliaannya. Di sini Tuhan meyakinkan Yesaya bahwa meskipun kelihatannya yang namanya kejahatan itu berjaya di muka bumi, tapi Tuhan yang Maha Kuasa tetap dipuja oleh para malaikat di surga, yang secara simbolis tadi kita baca bersama, di sana digambarkan dengan serafim bersayap 6. Inilah dasar-dasar bait suci di bumi yang kemudian bergoyang oleh gemuruh suara para serafim atau malaikat Tuhan yang tadi digambarkan bersayap 6 tadi. Dan tempat ibadah itu dipenuhi dengan asap pedupaan yang kemudian keluar dari doa-doa penyembahan. Puji Tuhan, paduan suara di GKJTU Semarang 1 namanya juga serafim. Tentunya
nama serafim dengan makna yang seperti ditulis di dalam Yesaya ini tadi memiliki suatu arti bahwa di dalam memuji Tuhan, pujian-pujian tadi supaya atau diharapkan menjadi suatu gemuruh yang luar biasa di muka bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergabung dalam paduan suara serafim, di sini sungguh luar biasa bahwa dengan nama tersebut sebenarnya ada makna yang terkandung, ada arti yang lebih luas bahwa dengan pujian kita dapat mengguncangkan dunia ini. Gemuruh pujian tadi untuk memuliakan Tuhan di muka bumi saat ini. Di sini kita melihat bahwa bagaimana mungkin tadi dituliskan di sana, mulut najis Yesaya mengulangi atau menirukan nyanyian malaikat surgawi tadi. Nabi Yesaya di sini memiliki hati nurani yang dibebani perasaan bahwa dia punya kelemahan pribadi dan mengakui bahwa dirinya tidak berdaya. Tetapi Tuhan yang ajaib tadi telah menyelamatkan dan membaharuinya dengan menempelkan sebuah bara dari mezbah dupa pada bibirnya. Demikianlah tadi Yesaya kemudian disucikan dan diperlengkapi untuk memuji, memanjatkan doa dan memberitakan firman Allah. Setelah Yesaya dikuduskan, maka dia pun dipanggil dan juga diutus sebagai Nabi Allah. Bagian ini mengingatkan kita akan imamat agung Kristus yang sudah bangkit untuk menyampaikan kabar keselamatan ke seluruh muka bumi ini. Dan jikalau perintah ini kemudian kita kuasai sebagai anak-anak Kristus, maka hati kita yang dikuasai oleh Roh Kudus dengan bimbingan Tuhan, kita pun juga hendaknya menghadapi atau menanggapinya seperti Yesaya tadi. Dalam hati, dalam diri kita hendaknya mengatakan juga, ini aku, utuslah aku. Itu merupakan janji kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikan anugerah yang luar biasa, anugerah keselamatan, karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Dari perikop tadi yang di sana berjudul Yesaya mendapat panggilan Allah, kita melihat dunia saat ini berkembang dan maju dengan pesat. Ya, tentunya kita melihat karena didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi informatika ya. Jadi hal ini memberikan dampak yang besar juga bagi perkembangan dan juga kemajuan umat manusia di segala bidang kehidupan. Perkembangannya ada yang dimanfaatkan secara positif, tetapi ada juga yang kemudian dimanfaatkan secara negatif. Kemajuan tersebut sebenarnya berbanding terbalik dengan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat dan juga dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan jemaat dan keluarga Kristen. Memang kita melihat di sini kita maju di segala bidang, baik dalam pembangunan dan juga kemasyarakatan. Kita juga maju di dalam pelayanan di gereja, tetapi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita atau di dunia ini juga terus bertambah bersama dengan keimanan kita tadi. Misalnya kita melihat di sini banyak sekali konflik dalam masyarakat. Masyarakat menjadi lebih emosian karena kondisi atau lingkungan yang membuat mereka menjadi
stres, kemudian mudah emosi, mudah marah, kemudian ada kekerasan, ada pelanggaran hak asasi manusia, terjadi pencurian, korupsi, pemerasan, dan lain-lain yang kita hadapi, yang kita lihat di dunia ini yang merajalela di mana-mana. Dalam konteks ini, pertanyaan perenungan bagi kita, bagaimana bentuk panggilan kita untuk merubah dan membaharui dunia ini? Mungkin bagi kita itu merupakan suatu hal atau angan-angan saja, atau sesuatu yang mustahil bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu yang nantinya juga bisa merubah atau membaharui dunia ini. Secara manusiawi kadang-kadang kita berpikir demikian. Tetapi seperti yang tadi tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Bagaimana Yesaya tadi merasa dirinya tidak layak untuk menjadi hamba Allah. Dia mengatakan, saya najis bibir, saya berada di tengah-tengah masyarakat yang najis bibir. Tetapi dia memiliki keinginan menanggapi firman Allah, menanggapi utusan malaikat bahwa dia diangkat atau dipanggil Tuhan untuk menjadi utusannya. Inilah dari hal yang menurut Yesaya mustahil baginya, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil karena akhirnya dia menjadi utusan Allah. Di dalam bacaan tadi juga di sana kita melihat bagaimana Allah memanggil Yesaya tadi sebagai nabinya. Jadi dalam rangka menyikapi segala permasalahan real atau nyata yang timbul dan dihadapi oleh bangsanya tadi. Jadi di sini Yesaya dipanggil untuk menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan, dan dia menyadari, mengerti, dan juga mengakui keberadaannya. Di sini Yesaya juga menerima pengampunan Tuhan dan dia dikuduskan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia diutus Tuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Dari ayat tadi juga kita melihat ada 3 hal yang diberitakan dan ini sangat penting sekali untuk kita cermati. Hal yang pertama yang diberitakan di dalam ayat 1 sampai 4, di sana dituliskan tentang kebesaran Tuhan yang sangat dahsyat, dan ini merupakan syarat dari mereka yang dipanggil untuk membuat perubahan dan pembaharuan. Jadi di sini bagaimana seseorang yang dipanggil Tuhan tadi harus melihat, harus menyaksikan, dan dia mengalami kebesaran Tuhan. Orang yang dipanggil Tuhan adalah mereka yang berada dalam lingkungan kekuasaan Allah dan berada dalam pandangan kemuliaan Allah. Dan supaya semua orang yang mengalami kekuatan Tuhan akan menjadi semakin percaya diri, semakin kuat karena imannya berserah kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa kekuatan Allah yang menggerakkan hati, pikiran, dan juga semua yang dilakukannya. Yesaya menyaksikan Tuhan duduk di atas tahtanya, dan para serafim tadi memuji kemuliaan Tuhan, dan itulah yang harus dilakukan pertama-tama oleh Yesaya. Dan dia berpikir jika ia mau melakukan perubahan dan pembaharuan tadi, yaitu dengan memuji dan memuliakan Tuhan, maka semuanya akan dipimpin oleh Tuhan. Semua kekuatan dalam dirinya untuk memuji, memuliakan, dan memberitakan firman Tuhan akan dipimpin oleh Tuhan. Hal kedua yang terdapat di ayat 5 sampai 7, di sana dituliskan tentang pengakuan akan dosa dan kelemahan diri di hadapan Tuhan. Jadi Yesaya tadi
Dia mengakui bahwa dia orang yang berdosa. Di sana dikatakan atau dituliskan najis bibir. Dia mengakui, jadi dia tidak memiliki suatu pemikiran atau di dalam dirinya ada kemauan bahwa saya bisa, saya hebat. Tidak. Dia merasa bahwa dia itu orang yang najis bibir atau tidak layak sebenarnya untuk menjadi utusan Allah. Dan dia di sini mengakuinya. Jadi di sini kita melihat bahwa jika mau melakukan perubahan dan pembaharuan, maka harus dilakukan pada diri sendiri atau diri seseorang tadi. Jadi dia harus mengakui bahwa dia memang memiliki suatu kekurangan ataupun kelemahan dan Tuhanlah yang nanti akan memimpin. Yesaya di sini menyadari bahwa ia adalah orang yang berdosa. Ia najis bibir dan juga dia tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Pengakuan dosa inilah yang kemudian membawa perubahan dan pengampunan dosa dalam diri Yesaya. Demikian juga bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari tadi juga sudah mengucapkan ataupun berdoa mengaku dosa kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita juga setiap saat akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi, ada hal-hal kecil yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman-Nya atau kesalahan-kesalahan yang melanggar firman-Nya. Tentu dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa melakukan seperti Yesaya tadi. Jadi datang kepada Tuhan pertama-tama adalah mengakui dosa supaya Tuhan mengkuduskan kita. Dan di sinilah kemudian dia dikuduskan dan juga disucikan oleh Tuhan. Kemudian hal ketiga yang tertulis di dalam ayat 8 ayat sampai 13. Di sana berbicara tentang perintah Tuhan dan tindakan Yesaya untuk melakukan suatu perubahan dan juga pembaharuan. Ada 3 hal yang dilakukan Yesaya di sini. Jadi dia mendengar firman Tuhan dan di sana tadi juga dituliskan. Dia bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dia mendengar firman Tuhan demikian. Kemudian Yesaya setelah mendengar firman tadi, dia menyerahkan diri. Dan dia katakan, inilah aku, utuslah aku. Kemudian dia pergi berdasarkan kehendak dan petunjuk Tuhan tadi. Dia juga bertanya pada Tuhan, sampai berapa lama Tuhan? Ya, di sana Bapak, Ibu, saudara-saudari tadi sudah membaca ya, sampai dunia ini kosong. Dan itu nanti akan dipulihkan kembali, akan tumbuh tunas baru yang di sana nanti sebagai tunas yang kudus ya. Jadi di sini kita melihat Nabi Yesaya tadi dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kudus untuk memenuhi panggilan iman. Dan dari bacaan tadi kita melihat yang pertama, Tuhan menghapus kesalahan Yesaya. Yang kedua, Tuhan telah mengkuduskan Yesaya. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. 3 hal inilah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti Nabi Yesaya tadi, yang pertama kita melihat bahwa Tuhan sudah menghapus dosa kita melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah dipilih menjadi anak-anak-Nya untuk menjadi anak-anak Allah yang dihapus segala dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita juga sudah dikuduskan seperti halnya Yesaya tadi, karena kita telah diampuni dosa-dosa kita. Tuhan mengkuduskan kita. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil kita dan mengutus kita di dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan melalui hal ataupun cara atau kegiatan atau aktivitas apapun, kita bisa melakukannya.
apa yang akan kita lakukan di dalam menerima panggilan Tuhan, di dalam menerima utusan Tuhan, seperti halnya Yesaya tadi. Kita semua harus siap. Ini aku, utuslah aku. Demikian halnya juga yang akan selalu ada di dalam hati, pikiran, dan semua aktivitas kita, bahwa kita harus menunjukkan segala hal yang mewakili apa yang menjadi utusan Allah untuk kita tunjukkan ke dunia ini. Di sini panggilan Tuhan untuk melakukan suatu perubahan dan juga pembaharuan di dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, dan juga masyarakat. Inilah panggilan yang tadi bersyarat. Tidak semua orang dengan serta-merta dapat dipanggil dan juga diutus Tuhan untuk bisa melakukan perubahan dan pembaharuan. Ada syaratnya, seperti halnya Nabi Yesaya tadi. Mereka adalah orang yang berada dalam kemuliaan Allah dan juga mengalami kemahakuasaan Tuhan, dan juga merasa dirinya berdosa, merasa lemah, dan juga tidak mampu di hadapan Tuhan, tetapi dia siap untuk menerima segala hal yang Tuhan utuskan bagi dirinya. Orang yang berhak melakukan perubahan dan pembaharuan ini adalah mereka yang bertobat dan juga mengalami kuasa Allah, menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, bukan karena keinginan atau kemauan dirinya sendiri. Sebab perubahan dan pembaharuan tadi terjadi berdasarkan firman Tuhan yang setiap hari tentunya sudah kita baca, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Banyak sekali gambaran, peristiwa atau cerita masa lampau yang juga bisa kita lihat bagaimana kita menghadapinya di dunia sekarang ini. Seperti halnya Yesaya yang diutus oleh Tuhan. Ada 3 hal tadi, kita merasa, kita bersyukur karena kita terpilih dan sudah dihapus dosa-dosa kita melalui salib Kristus. Yang kedua, kita juga sudah dikuduskan oleh Kristus. Dan yang ketiga, kita sebagai anak-anaknya terpanggil untuk diutus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Nabi Yesaya tadi, saat ini di dunia yang nyata ini, dalam kehidupan real kita sehari-hari, marilah kita senantiasa memelihara hidup kudus, memenuhi panggilannya agar iman kita semakin teguh dan hidup kita juga semakin tangguh di dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi di dunia ini. Marilah kita renungkan bersama bagaimana Yesaya tadi diutus Tuhan. Itu pun juga berlaku bagi kita semua saat ini. Kita juga diutus, oleh karena seperti jawab Yesaya tadi, ini aku, utuslah aku. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan kita akan senantiasa ingat apa misi kita, apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini sebagai anak-anak Allah. Kita diutus dan kita harus siap menjadi utusan Allah. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kau ajarkan dan ingatkan kami akan hidup untuk senantiasa siap menjadi utusan-Mu, siap untuk melayani Engkau. Pimpin dan sertailah hidup kami setiap saat hingga kami dapat melayani dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Mampukan kami agar senantiasa hidup menurut roh atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Dan biarlah hidup kami
semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini, berupa kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan memiliki pengharapan hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJTU Semarang 1. Berkatilah pelayanan di gereja ini dan biarlah semakin hari semakin menguatkan iman jemaat-Mu untuk beribadah dan melayani Engkau melalui talenta yang Engkau berikan bagi kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang ditinggalkan orang terkasih Engkau berikan kekuatan dan penghiburan, yang mengalami persoalan dalam kehidupannya, biarlah tangan kuasa-Mu yang turut campur untuk menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Emeritus Bambang Juwito dan keluarga, Bapak Pendeta Eliezer Budiono selaku pendeta konsulen beserta keluarga, dan juga Ibu Monika Soekarni Setiawan dan keluarga. Kiranya Engkau berikan kesehatan, damai sejahtera, dan juga kebahagiaan senantiasa. Para majelis yang melayani di gereja ini, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita untuk tetap melayani dan hanya berpengharapan kepada-Mu saja. Untuk pemuda-pemudi Adi Yuswo dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan-Mu, kiranya Engkau berkati dalam segala hal. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, juga para pemuda-pemudi yang saat ini mencari pekerjaan dan juga jodohnya, kiranya Engkau bimbing, biarlah roh hikmat dan kebijaksanaan yang menyertai mereka. Berkatilah negara kami dan lindungilah serta pulihkanlah dari segala hal yang sedang terjadi saat ini, seperti pandemi COVID-19 dengan variannya yang semakin hari juga semakin berkembang lagi. Tetapi kami percaya Tuhan, semua yang boleh terjadi Engkau sendiri yang nanti akan selesaikan, dan Engkau punya rancangan yang indah bagi semua ini. Juga bencana alam serta peristiwa lainnya Engkau sendiri yang kendalikan. Berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami agar dapat memimpin negeri ini berlandaskan kasih-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bimbing dan sertai kami menurut kasih setia-Mu, agar kami sampai di rumah dengan selamat dan juga bertemu dengan keluarga kami dalam sukacita yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nanti kita akan memberikan persembahan. Dan ayat yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Marilah kita naikkan pujian untuk persembahan kita nanti dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa baiknya. Tuhan betapa banyaknya
Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau perkenankan kami untuk memberikan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami dan senantiasa mengalir dalam hidup kami. Berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan agar berguna untuk pelayanan di gereja kami, terlebih lagi untuk pelayanan yang lebih luas. Pimpin dan berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, agar semuanya dapat digunakan di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu dan juga kepada jemaat. Doa persembahan ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku.